Halo guys, bersama Cak Bio di KOS. Nah, kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal Undip. Pada tambah pada tumbuhan lumut, spora akan tumbuh menjadi A. Protalium, B. Protonema, C. Tumbuhan lumut, D. Sporofit, E. Megaspora. Nah, untuk menjawab soal kali ini kita akan simak terlebih dahulu untuk pembahasannya. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lumut ya. Lumut ini tergolong kelompok tumbuhan Bryophyta ya. Dimana pada kelompok tumbuhan lumut ini tidak memiliki pembuluh angkut ya. Tidak memiliki pembuluh angkut atau dikenal juga sebagai Atrachyophyta, serta pada lumut ini juga dikenal sebagai kelompok tumbuhan Talophyta ya, yaitu tumbuhan talus yang artinya tidak memiliki bagian akar, batang, daun sejati ya, seperti itu. Adapun lumut yang sehari-hari ini kita lihat, dia adalah tumbuhan yang tergolong dalam generasi gametofit ya. Kalau dia gametofit, maka untuk kromosomnya adalah haploid ya. Yang mana kak? Nah, ini adalah bagian dari generasi gametofitnya ya. Sedangkan yang ini adalah generasi sporofitnya. Gametofit adalah generasi penghasil gamet. Sedangkan kalau untuk sporofit adalah generasi penghasil sel induk spora. Sel induk spora yang berada di bagian kapsul ini. Nah, kapsul ini disebut juga dengan sporangium ya. Nah, ini sporangium. Kemudian ada bagian tangkai kapsul spora yang kita kenal sebagai istilahnya seta ya. Nah, pada kelompok tumbuhan lumut ini kok ada warna hijau kak? Nah, warna hijau ini adalah struktur mirip daun ya, atau yang dikenal sebagai phloid. Sedangkan kalau yang bagian ini struktur mirip batang, atau yang kita kenal sebagai kauloid. Nah, yang bagian bawah ini mirip akar, atau yang kita kenal sebagai rhizoid. Nah, ada bagian kauloid yang tertanam atau dia berada di bagian bawah tanah. Nah, ini adalah stolon. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk urutan dari metagenesis untuk lumut? Nah, untuk urutan dari metagenesis lumut dapat kita kenal sebagai Ramaljes. Yang pertama ada spora, protonema, lumut, zigot, embrio, dan sel induk spora ya. Nah, nanti untuk sel induk spora ini dia akan mengalami pembelahan secara meiosis membentuk spora, makanya ini adalah generasi haploid. Sedangkan nanti ketika nanti protonema ini membentuk dua organ kelamin, yaitu ada yang namanya jantan dan ada yang namanya betina. Untuk yang jantan disebut dengan antheridium, kemudian kalau betina namanya archegonium. Nah, pada bagian
untuk Anthraeum ini akan menghasilkan sperma yang berflagel untuk bisa berenang karena dia dibantu sama di air menuju ke bagian archegonium. Nah, ketika dia masuk ke bagian archegonium, di situ ada ovum sehingga terjadilah fertilisasi membentuk zigot. Maka untuk generasi zigot sampai ke bawah ini adalah 2N ya, atau diploid. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk lumutnya ini ada di mana? Ada di fase N sebelum zigot ya, maka dia adalah gametofit. Nah, sekarang kita akan baca kembali untuk soalnya. Pada tumbuhan lumut, spora akan tumbuh menjadi, spora tumbuh. Nah, berarti ini kan kalau kita lihat pada metagenesnya ada apa? Mal Jazz ya kan. Berarti spora akan tumbuh menjadi protonema. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Oke, ngono ayo, tarik ulur, semangati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Apabila ada perbedaan pendapat atau masukan, silakan komentar di kolom komentar. Bye bye.